Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik semuanya, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Malam hari ini kita sudah melewati setengah dari bulan Ramadan, bahkan sudah lebih dari separuh dari bulan Ramadan. Itu artinya bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini akan segera selesai, akan segera meninggalkan kita. Tanpa terasa ternyata bulan Ramadan ini sudah hampir mau sampai di 10 akhir bulan Ramadan. Karena memang waktu itu cepat jemaah. Waktu itu tidak terasa, berjalan dengan cepat, dan yang kedua tidak bisa dikembalikan. Waktu itu berjalan dengan sangat cepat dan tidak bisa diulang jemaah. Sehingga tentunya kita pun hendaklah meneladani dari apa yang telah Rasul SAW ketika akan sampai di bulan atau akan sampai di 10 akhir bulan Ramadan. Di antara perbuatan atau amalan Rasul SAW yang beliau lakukan ketika sudah sampai di 10 akhir bulan Ramadan, maka di sana banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa? Karena kita mengambil contoh dari beliau. Tapi kalau dicontohkan kita, misalnya kita mengambil pelajaran dari 10 akhir bulan Ramadan dari Pak Anu misalnya, maka berbeda hasilnya. Apa yang dilakukan Rasul SAW, kata istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena orang yang paling tahu tentang suami itu istri jemaah, atau sebaliknya orang yang paling tahu tentang istri ya suami ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa membersamainya ya. Apa kata istrinya? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi awakhir Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul SAW ketika sudah sampai di 10 akhir bulan Ramadan, maka Rasul ibadahnya bertambah semangat jemaah. Dan ini tidak dilakukan di waktu-waktu sebelumnya, berarti tambah semangat jemaah. Ya, kalau kita tambah semangat atau tambah kurang semangat jemaah, macam-macam ya jemaah. Ada yang tambah semangat, ada yang mungkin capek begitu.
Jadi ibaratkan Rasul itu dalam bulan Ramadan itu seperti perlombaan. Jenengan pernah lihat lomba apa itu, lari maraton jemaah? Itu kan di awal nggak terlalu kencang tapi nggak terlalu. Ketika sudah sampai mau finish baru dikencengin tuh. Tapi kalau kita seringnya apa, di awal kencang, giliran pertengahan, nah, ditambah lagi nggak ada pemanasan. Makanya para ulama dahulu terbiasa ketika bulan Ramadan mereka pas semangat, semakin akhir tambah semangat, ada pemanasan. Disebutkan salah seorang imam, apabila idza dakhala syahra sya'ban atlaqa dukanahu, ada seorang alim kalau masuk bulan Sya'ban, jadi sebulan sebelum Ramadan warungnya tutup jemaah, sudah pemanasan dulu. Loh kita enggak, ibaratkan kita enggak pernah pemanasan langsung ikut lomba lari maraton, tuh kira-kira kakinya gimana jemaah? Bisa besarnya 2 kali lipat gitu. Kenapa? Capek ya. Tapi harus dilatih dengan pemanasan. Makanya mereka pun demikian, masuk bulan Sya'ban tutup warungnya. Mereka sudah memperbanyak ibadah 1 bulan sebelum Ramadan ya. Kalau kita enggak, mau masuk bulan Ramadan mikir buka cabang di mana lagi di warung ya, tambah memang. Nah, di dalam apa Rasul semangat? Pertama di dalam membaca Al-Quran ya, di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanah. Yang membaca Al-Quran 1 hurufnya 10 jemaah. Antum lebih banyak baca Quran atau WA jemaah? Jujur aja ya. Kalau ditanya, Pak sudah baca WA belum hari ini? Oh sudah, berapa kali? 65 kali hari ini saya sudah baca Quran. Lupa tak? Nah, lupa ya. Kemudian Rasul bersemangat di dalam berzikir, banyak berzikir. Terlebih lagi Rasul mengingatkan masalu man yadhkurullaha wa man lam yadhkurillaha kamatsalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang rajin berzikir dengan orang yang malas itu kayak orang hidup dan mati jemaah. Jadi orang yang malas berzikir itu kayak orang mati. Lu masih hidup kok, itu kuburan berjalan. Tapi yang jenengan kalau lihat tetangga begitu malas zikir, jenengan jangan jujur banget, Pak jenengan kuburan berjalan ya, nanti ngamuk jemaah. Semangat lagi Rasul ketika mau masuk di 10 akhir dalam sholatnya. Bahkan kata istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla hatta tafattara qadamahu. Rasul sampai sholatnya itu jauh, saking lamanya itu kakinya bengkak jemaah. Luar biasa. Ya saya tahu di sini ada yang kakinya bengkak, cuman nggak tahu kenapa bengkaknya. Kolesterol, kesemutan, asam urat, macam-macam ya. Terkadang malah apa? Baca ayat panjang dikit, kapok soalnya di sini. Gimana pengen kakinya bengkak tuh ya. Apalagi kadang-kadang awal-awal bulan Ramadan itu kan banyak malam-malam percobaan gitu ya. Cari masjid yang paling apa? Cepat begitu. Datang ke masjid, lama kapok saya di situ. Cari besoknya nyari masjid lain, ternyata lebih lama, kapoknya 2 kali lipat. Datang yang ketiga dapat yang paling cepat, langsung paginya cerita ke tetangga. Semalam saya sholat tarawih di sono mantep, cepet ya, 5 menit setengah ya, keringetan saya. Olahraga jadinya
ya. Jadi apa? Rasul bertambah semangatnya. Kemudian di antara amalan yang lain ketika memasuki bulan Ramadan disebutkan oleh istrinya lagi, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, kalau sudah sampai 10 akhir, ahya lailahu, Rasul menghidupkan malamnya, alias begadang jemaah. Ya kalau kita begadangnya lain-lain, yang nonton bola, ya kan, itu enggak ngantuk. Ya. Kalau begadang nonton bola sampai subuh kuat, baca Quran baru 5 menit setengah itu sudah les begitu jemaah. Tapi aneh kalau nonton bola kuat berjam-jam. Ya, nah, ini kalau yang senyum-senyum ini kayaknya pengalaman nih kayaknya. Jadi apa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Enggak cuma Rasul menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, Rasul membangunkan keluarganya. Keluarganya dibangunin, anak istrinya dibangunin, suruh mereka beribadah, berdoa, berzikir, istighfar, baca Quran, begitu jemaah. Ya, sampai dalam lewat kalau nggak bangun dipercikin air. Ya, kalau jenengan ya enggak, ya kalau memang dipercikin air belum bangunnya jangan disiram seember ya jemaah. Nanti apa? Nanti bisa perang nanti. Ya. Jadi apa demikian? Wasyadda mizarahu, dan Rasul mengikat ya kainnya dengan tali pinggang, yang maksudnya Rasul semangat lagi ibadahnya jemaah. Bahkan istrinya pun menceritakan, wa i'takafa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli Ramadan asyratu ayyam. Bahkan Rasul setiap bulan Ramadan itu 10 akhir iktikaf jemaah. Sudah ditinggalkan urusan dunianya, iktikaf di masjid setiap bulan Ramadan. Minimal sekali lah, masa sih jangan seumur hidup nggak pernah iktikaf. Ya, Rasul itu setiap bulan Ramadan 10 hari. Ya, nggak banyak-banyak. Ya, 10 hari jemaah. Meninggalkan dunia untuk banyak bermunajat, banyak berdoa selama waktu tersebut. Kalau sekarang Ustaz, saya juga sering iktikaf kan? Iya, tapi seringnya kalau kita nggak benar-benar bermunajat. Iya, orangnya di masjid iktikaf tapi sambil jualan online. Ya. Kadang masih tawar-tawaran, berapa, tambah lagi berapa, begitu ya. Ya, bagaimana ya, pengen meninggalkan urusan dunia sejenak untuk iktikaf. Wa kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yauma. Bahkan Rasul di akhir kehidupannya, Ramadan terakhirnya Rasul iktikaf enggak tanggung-tanggung 20 hari lamanya. 20 hari Rasul itu Ramadan terakhir Rasul apa? Iktikafnya 20 hari. Jadi kalau jenengan mau 20 hari nggak apa-apa kalau mencontoh Rasul. Cuman khawatirnya nanti Ramadan terakhir juga. Ya, khawatirnya apa? Ramadan terakhir juga mau jemaah? Nggak mau kan? Ya minimal 10 lah. Ya. Jadi apa? Rasul itu sampai demikian mengharap apa? Mengharap malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang Rasul menyebutkan wa fihi lailatul khairun min alfi syahr. Kemudian Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, lebih baik dari 1000 bulan Rasul mengharap. Ya, tapi kalau malas nggak mau apa semangat, ya bukan malam Lailatul Qadar dapatnya, malam Lailatul Qadar. Atau Qadar jemaah, Qadar itu nyasar. Ya, begitu ya. Maka harus lebih semangat kalau ingin meneladani Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga bermanfaat pada kesempatan kultum malam hari ini. Ya sebenarnya nggak kultum yang 15 menit gitu kan. Ya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.